praktek. Iya, kalau nggak jadi kau yang tak masak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya singkat saja langsung kita jelasin ini ya. Cara pasang API ini langsung nanti kita bisa buka nanti di website kita ini. Pertama bikin dah kayak biasa nih doctype, HTML, head body, HTML. Nah kalau udah jadi tambahin nih style sheet, CSS ya kayak biasa lah. Nah ini ada script JS nih tambahin juga lah. Script Solid JS. Oke, terus kita lanjut nih ke untuk membuat tampilan utama HTML-nya lah kurang lebih. Dimulai dari ini jadwal sholat, terus ini ada label pilih kota. Jadi label nih kayak judulnya lah, judul pencariannya itu nanti. Kemudian dilanjut ada select, terus option pilih kota. Nah ini nanti kita masuknya ke JavaScript. Jadi nanti di ID select city ini kita akan terusin ID-nya ini di JavaScript. Kemudian ada button class select city 2. Ini nanti juga mainnya di main di JavaScript juga. Kemudian ada ini on click untuk mendapatkan ini get jadwal sholat nih juga di JavaScript ya, rata-rata hampir semuanya di JavaScript. Baru kemudian ada ini div ID message. Ini kurang lebihnya itu seperti kalau kita ndak kirim kota gitu, ndak upload kota itu dia nanti muncul notif berupa alert dari atas itu harap pilih kota terlebih dahulu. Nah kemudian kita lanjut ke CSS. Ini hanya untuk styling ya, seperti biasa lah, taruh di tengah gitu, justify, align. Kemudian ada display ya, ini kuncinya di 3 ini aja sih rata-rata. Nanti untuk yang di bodinya ada text align, sisanya kayak background color ini tergantung kreatif kalian aja. Ada font family tergantung kreatif kalian aja suka tulisan yang modelnya bagaimana. Untuk padding margin, padding ini kurang lebih sebentar ya, kurang lebih padding itu yang di dalam ini dia. Jadi antara subuh ke garis border paling luar ini kan ada jaraknya nih sekitar 5 px 3 px. Nah ini sudah yang namanya padding. Kalau margin itu antara subuh ini sama zuhur ini kan ada jarak nih sedikit dia nih. Nah ini dia namanya margin. Jadi 2 px 3 px terserah lah taruh berapa. Nah kemudian ada namanya itu salah satunya font size. Font size sudah tahu ya, dari artinya aja ukuran huruf lah. Kemudian ada width, max width, ini ukuran ruangan di jadwal item. Jadwal item itu yang ini yang kotak besar ini. Nah ini dia. Jadi ukurannya mau sebesar apa, mau panjang, mau kecil, nah itu ukurnya di situ tadi. Background color udah jelas ya, aquamarine. Jadi outputnya, nah ini kan warnanya ini berwarna putih, aquamarine. Kurang lebih begitulah untuk CSS. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa dijelaskan karena emang bener-bener simple banget lah untuk CSS ini. Kemudian ke JavaScript, jujur aja saya belum terlalu paham ini sama JavaScript, tapi saya coba jelaskan sedikit di video ini ya. Bentar kok hilang dia ini. Aduh, nggak gini dia. Sebentar. Ngelek ini. Oke, kita akan buka di VS Code. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini var base URL. Ini kayak gimana ya? Jadi nanti untuk responnya itu, fetch-nya itu lebih simpel lah untuk penulisannya karena kita ada 2 fetch ini insyaallah. Nah, kemudian untuk pembuka JavaScript kita ini menggunakan Asynapse, apa sih namanya ya? Ada asin, ada sin aja gitu. Ini nggak pakai a, ini ada yang pakai a juga.
lupa lagi, tadi harusnya udah tulis di buku sih. Bentar, saya ada tulis di buku tadi. Sinopsis itu artinya apa ya? Oh, lupa nulis. Encapsulation. Ya kurang lebihnya seperti itu. Saya lupa tulis afwan. Bukan itu. Nah, setelah itu ada cons response, await fetch. Ini lebih ke kita manggil API yang database-nya orang lain itu untuk jadi API kita. Ini manggilnya di sini di cons response. Setelah di cons response, kemudian kita cons data await response JSON. JSON ini kurang lebihnya kan tadi API itu dalam bentuk data kan, data mentah. Ya kurang lebihnya seperti inilah data mentah itu gambarannya. Nah coba kita buka ya. Aduh nggak bisa. Gini. Ya data mentah itu nggak ada ini ya, hanya tulisan aja gitu, nggak ada isinya. Sebentar. Nah ini contoh data mentah, jadi ya gini aja isinya gitu, nggak banyak. Nah data mentah ini kan nanti kan harus ditampilin dalam bentuk seperti ini, kan. Nah untuk ini misal kita ganti nih ke Tulung Bawang Barat, kita ganti, nah kan berubah tuh 47 tadi 46 kan. Nah itu kan ngambil datanya itu dari ini, cuman karena dia masih dalam bentuk mentahan, jadi kita pakai itu namanya JSON di sana. Nah inilah JSON, baru konsol log data ini untuk menjalankan perintah. Setelah itu oke, baru ada select city. Select city ini tadi yang di awal kita jelasin itu. Nah di sini di label, ya inilah untuk biar bisa datanya itu nanti HTML nanti dia munculnya di sana di bagian label. Terus nanti dijelasin tuh yang diambil apa aja. Get element by ID. ID-nya mana? Itu select ID tadi yang udah kita taruh di ID mana. Nah ini select city kan. Terus lanjut lagi. Ini cons option document create element. Jadi bikin elemen option. Elemen option ini ada di sini juga. Ini dia option. Nah, create elemen di sini. Jadi nanti ada muncul elemen di tampilan HTML kita. Baru setelahnya ya kayak biasa lah, data-data for SCP, terus cons option, create element. Kemudian ini ada option value, city ID, nanti kita pakai di bawah ini. Kemudian ada text content, CV lokasi. Ini untuk mempermudah dan kalau ini select city open child ini anak kurang tahu, tadi nggak terlalu tak pelajarin. Kemudian ini hanya untuk bagian pencarian aja ya, untuk pencarian di sini. Nah ini pilih kota. Nah ini kan, nah biar muncul banyak ini kita jalankan JavaScript-nya itu di sini. Baru nih get kota ini untuk nampilin ini. Nah kan ini udah saya tulis nih, itu ada jadwal item, span subuh, misalnya jadwal subuhnya kapan. Nah ini jadwal sholat ini nanti naik ke atas ini. Nah atas ini dia naiknya. Di sini nanti diterjemahkan lagi, diambil lagi tuh di sini con response await fetch base, ini ngambil IPA lagi. Nah datanya itu nanti diubah lagi jadi seperti ini dia. Nah ada tulisan subuh gini 0447 di dalam kotak gitu, nanti dirubah lagi ke JSON. Nah ini biar bisa dilihat sama user yang buka website kita itu. Nah kemudian setelah itu ini untuk mengatur tanggal. Jadi kan misal sekarang tanggal berapa, 22 gitu ya, kalau udah besok tanggal 23 nanti dia otomatis tanggal 23 juga. Nah ini pakainya ini aja, kalian paste aja kalau misalnya nggak tahu gitu atau pusing, nggak apa-apa, template aja dulu baru tuh. Nah buat seperti ini.
Ini div ini kurang lebih sama ya kayak di HTML. Jadi div ini di HTML kan bisa diedit di CSS, sama di JavaScript juga bisa dia diedit di CSS. Tinggal tambahin aja kelasnya nanti. Penggunaannya sama, cuman bedanya lebih mudah kalau di HTML karena langsung dikasih bantuan pengetikan. Contohnya di kayak gini ya, div. Nah, kan langsung muncul kan. Cuman kalau di JavaScript tadi saya udah cobain itu nggak muncul dia. Contoh begini nih, div ini muncul. Dia nggak muncul sebenarnya, kawan-kawan. Nih div. Nah, kan hilang dia. Itu dia yang saya maksud. Dia lebih mudah kita nulis di HTML ketimbang di JavaScript ini. Nah, baru tuh buat, kan tadi ada 5 kan. Jadi ada 5 waktu sholat ini, atas ke bawah dari subuh sampai isya kita urutin tuh: subuh, span, jadwal subuh, span, zuhur, jadwal. Ini ngambilnya di mana? Span, jadwal subuh ini ngambilnya di IPA-nya, makanya taruhnya di atas sini. Baru di sini nanti inner HTML gitu. Setelah itu kita get kota buat pengambilan data. Ya mungkin segitu aja dulu ya, kita lihatkan ya. Pembuatan tadi untuk membuatnya akan makan waktu kira-kira 20 menitan lah. Cuman gambaran garis besar kalau sudah jadi seperti ini. Jadi ini fungsi utamanya yang tadi kita di JavaScript yang pertama itu. Nah, jadi lihat jadwal ganti gini kan tuh. Ini 419 14.55, tapi kok bisa ya zuhur 419, subuh 419 juga. Ini agak kocak sih emang. Cuman ini hanya contoh ya. Semarang nih misalnya. Nah, ini kan subuhnya 427, zuhur. Kok kocak ini ya? Ada yang salah berarti. Bentar. Jadwal oh ini. Nah, ini kan makanya kalau salah penulisan itu ngaruh sekali ini di HTML itu. Kita ganti dulu. Zuhur. Nah, kalau sudah diganti coba kita lihat perubahannya ya. Kita ulang. Nah, pilih kota dulu. Contoh kota Lampung, karena kita besok juga akan melalui Lampung. Nah, udah beda nih, 12.05 447. Jadi sengaruh itulah kira-kira kalau kita ada kesalahan penulisan dalam HTML, CSS, JavaScript. Mungkin segini aja dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, yang ada yang ingin dikritik, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Oke, saya Asraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.